Prediksi Bisnis 2025. Mitra bisnis, dalam edisi Prediksi Bisnis kali ini, kami hadirkan proyeksi bisnis asuransi jiwa di tahun 2025. Dan berikut analisis bisnis asuransi jiwa dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun sekaligus Komisioner OJK, Ogi Prastomiono. Perkembangan dan prospek asuransi tahun 2024 dan juga 2025, bahwa total aset industri asuransi per September itu totalnya secara keseluruhan itu adalah 1.142,50 triliun rupiah, dan itu secara overall aset naik 2,46% year on year. Kalau dibagi dilihat dari asuransi komersial pada periode yang sama itu sebesar 922,48 triliun rupiah atau naik 3,81% year on year. Yang terdiri daripada asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu 635,41 triliun, naik 2,85% year on year. Tantangan utama untuk industri perasuransian, OJK menilai bahwa tahun 2025 tantangan bagi industri asuransi terutama adalah ketidakpastian ekonomi global dari berbagai perspektif yang dihadapi oleh industri perasuransian, antara lain perspektif konsumen secara fundamental dapat dilihat dari tingkat literasi dan inklusi yang rendah. Kemudian dari perspektif industri asuransi sendiri, tantangan yang dikaitkan dengan dukungan permodalan yang untuk memperkuat permodalan, kebutuhan akan tenaga expert dan juga infrastruktur yang memadai. Dari perspektif yang lebih makro, OJK melihat bahwa industri perasuransian butuh penguatan untuk dapat berkontribusi secara perekonomian, itu dari segi penguatan daripada risk management dan juga governance. Nah, kita sudah punya roadmap mengenai pengembangan penguatan industri perasuransian 2023-2027 dan kami mengharapkan implementasinya berjalan dengan baik. Lini usaha yang berkembang di tahun 2025 tentunya ada pergeseran. Untuk asuransi jiwa itu terjadi pergeseran di mana produk unit link itu sudah bukan menjadi penyumbang terbesar, dia bergeser ke urutan nomor 2. Yang pertama itu adalah untuk produk konvensional berbentuk endowment yang menjadi sekarang unggulan pertama. Kemudian yang ketiga adalah juga pertumbuhan daripada industri asuransi kesehatan yang mulai menunjukkan perbaikan-perbaikan setelah ada koreksi-koreksi yang terjadi selama ini. Di tahun 2024 itu secara overall itu tumbuh 4,5%, baik industri asuransi jiwa, asuransi umum maupun yang komersial maupun yang non komersial. Dan di tahun 2025 justru kita melihat bahwa ada peningkatan sebesar 6,7%. Nah, kalau lihat dari jenis usaha dari asuransi jiwa kita melihat bahwa di tahun 2025 terjadi peningkatan sedikit di kisaran 3-5% untuk pertumbuhan aset di tahun 2025. Pertumbuhan yang pergeseran yang terjadi adalah pertumbuhan secara organik maupun non-organik, yaitu intensifikasi terhadap produk yang sudah ada maupun inovasi-inovasi produk untuk ekstensifikasi produk-produk asuransi di masa yang akan datang. Kemudian juga perbaikan-perbaikan daripada bisnis proses yang akan mengarah kepada efisiensi daripada industri perasuransian. Dan juga penerapan daripada risk management dan governance, selain juga peningkatan modal ekuitas yang sudah kita atur dalam POJK-nya. Penerapan dari IFRS 17 atau PSAK 117 juga akan berdampak pada peningkatan daripada cadangan teknis
yang tentunya akan berpengaruh terhadap aset dan juga laba daripada perusahaan asuransi di tahun 2025. Mengenai implementasi PSAK 117, OJK secara proaktif ya memiliki komite pengarah, steering committee sejak 2022. Salah satu tujuan dari dibentuknya komite tersebut adalah memastikan industri asuransi siap untuk mengimplementasikan PSAK 117 per 1 Januari 2025 ya. Kami di steering committee yang terakhir sudah sepakat untuk menerapkan ini, dan kita juga sudah melakukan parallel run. Kemudian itu juga kita monitor mengenai beberapa indikasi parallel run yang disampaikan untuk triwulan kedua maupun triwulan ketiga. Berdasarkan laporan daripada parallel run, sebagian besar perusahaan telah menyampaikan laporan dengan tepat waktu. Hal ini mengindikasikan optimisme bahwa industri asuransi akan siap untuk implementasi PSAK 117 pada tahun 2025 secara penuh. Selain itu, OJK dan juga perusahaan asuransi juga masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan yang lebih mendalam atas persiapan implementasi PSAK 117 ini melalui pemantauan secara bersama-sama dari laporan paralelan triwulan 3 dan triwulan 4 2024. OJK dan stakeholder juga secara intensif melakukan asistensi bagi perusahaan-perusahaan yang masih mengalami kendala dalam penyelesaian persiapan implementasi PSAK 117. Bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai belum siap di tahun 2025, kami tentunya akan melakukan supervisory action, dan kita akan ada pendampingan dan menyusun rencana untuk rencana aksi untuk implementasi PSAK 117. Demikian analisa dari Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun sekaligus Komisioner OJK, Ogi Prastomiono. Anto Wijaya, PAS FM. Prediksi Bisnis 2025.